Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Yang sama kita hormati para alim ulama, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa semuanya umur sehat walafiat. Kehadiran beliau-beliau ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada pemerintah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Salihuddin dan Ibu Darliyah sekeluarga yang insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang salihah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, hamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa adana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa bihamdihi. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba tatkala ajal datang menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di tasyakuran kali ini sahibul hajat mengundang kita untuk sama-sama yuk kita mencari dan mengharapkan keridhaan Allah, menggapai keridhaan Allah, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tasyakuran di malam ini, kita manusia yang dipilih oleh Allah sebagai manusia yang insya Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Mungkin kalau enggak ada acara ini, hidup kita
malam ini kita nggak tahu kita gunakan buat apa. Entah kita syukur atau kita kufur ke hadapan Allah. Jadi setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah di malam ini, ketentuan kebaikan yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah berupa petunjuk dari Allah yang menginginkan hambanya untuk duduk mengharap ridha, mengharapkan syafaat dan mendapatkan ilmunya Allah melalui lisan daripada guru-guru kita. Yang mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di saat ini kita telah masuk di bulan Rajab. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan Rajab syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi setiap hamba yang menginginkan bermesraan dengan Allah. Kalau seseorang bermesraan dengan orang yang ia cintai, kalau katanya Evita Mala, mau makan teringat, mau tidur teringat, mau norak lu, mau doang masih ingetin dia. Emang mukanya kayak apa? Tapi kalau setiap orang yang dicintai, dengan rasa apapun yang kita dapati di hari tersebut, semua pikiran dan hati kita nggak akan pernah jauh dari orang yang kita cintai. Ingin selalu bermesraan, ingin selalu dekat, tidak ingin jauh, berpikir hanya untuk dia, bahasa yang diucapkan hanya dia, cerita tentang apapun tentang dia. Semua yang kita rasakan karena cinta, pengen terus-terusan bermesraan dengan orang yang kita cintai. Betul nggak? Setiap buka handphone yang diharapin chat duluan dari dia. Mudah-mudahan yang pacaran handphonenya pada hilang. Gue lagi bingung, anak muda mah pacaran mulu ya, tolol. Pacaran mah mana enak. Pegangan tangan dosa, pandang-pandangan mata dosa, chat-chat dosa, ngelihat foto mau halal nggak? Nikah. Udah tahu masih kecil, kenapa lu suka-sukaan PA? Bikin emosi aja lu. Bu, Pak, yang namanya anak sekarang, ya Allah, SD. Manggilnya ayah bunda. SD. Abi Umi. Saya takut begitu putus jadi janda. Kan bahaya. SD, la ilaha illallah. Coba, berarti cinta kan nggak tahu umur ya? Iya lagi lu PA. Cinta itu nggak tahu umur. Saat mata memandang, butuh apa yang kita rasakan di saat dimana hati kita menggelora masalah cinta. Kalau ngomongin cinta-cintaan nih, pada seneng lu pada lu. Neng, yang belum nikah banyak. Mudah-mudahan dicepetin jodohnya. Ya, yang udah nikah dicepetin dapat keturunannya. Yang udah nikah biar nambah anaknya. Sultan aja lu. Ustadz Rian suka mancing-mancing. Ustadz Rian punya kemauan tapi nggak punya keberanian. Sama gua. Kalau ngomong cintanya sama manusia, kan tadi kita lagi ngomong bermesraan dengan Allah, ini bulan Rajab. Tapi kalau kita bermesraan sama manusia cuman segitu-gitunya. Nggak akan pernah bertambah.
Bapak ngomong bisikin ibu, yang kamu tahu nggak dalamnya lautan? Nggak tahu yang, cintaku lebih dalam dari samudra manapun. Bohong. Ibu juga ngomong nih istri, yang kamu tahu nggak besarnya gunung? Enggak, cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Alah, bohong. Jangan percaya, gombal. Ujung-ujungnya duit mana duit. Betul Pak. Lah perempuan sekarang kan mata duitan Pak. Demi Allah betul-betul loh. Coba tanya nenek-nenek. Mana nenek? Nah bu. Saat ibu dulu, duit nomor 1 apa nomor 1000 bu? Nomor 1, matre juga. Senior. Tanya orang yang dulu 60-70 tahun. Yang namanya uang mah nomor 1000. Yang penting ada kamu di samping aku. Bener-bener makan kalau ada pasangan mah sedap. Nggak pernah kenyang tuh. Bawaannya mau ngunyah aja kan. Karena ada orang yang dicintai. Coba suruh makan sendiri nggak bakalan mau. Kenapa? Hambar. Sampingnya nggak ada orang yang kita cintain. Saya umur 37 tahun, makan sendiri males bukan main. Saya kalau mau makan, Ipah nggak mau makan. Kadang kalau malam Ipah nggak makan. Sini temenin saya doang, sini temenin saya makan. Soalnya kalau ada Ipah tuh makan nafsu banget tuh. Oh iya, ngiri lu ya. Kalau bermesraan sama manusia segitu kadarnya, dan itu nggak akan pernah bisa lebih dalam dengan apapun, nggak, bohong. Cintanya manusia ada batasan, cuman sampai di liang lahat. Siapa bilang Bib? Emang hidupku, cintaku sehidup semati Bib sama suami. Alah, bohong. Bapak mau ibu mati, bapak nemenin liang lahat? Diogah, mendingan gue kawin lagi. Betul Pak? Ibu begitu juga. Bapak paeh. Lah emang setiap yang hidup mati kan begitu kan. Bapak mati, ibu mau nemenin liang lahat. Oh gak, mendingan gue ngitungin warisan. Karena cintanya manusia ada batasan. Tapi kalau cintanya Allah, cintanya Nabi, gak akan pernah ada batasan sampai yaumil qiyamah. Kenapa? Nih contohnya bulan Rajab, ini kan bulannya Allah. Disiapin satu waktu. Bulan yang diharamkan oleh Allah itu ada 4. Di dalam Al-Quran ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Tapi 1 bulan ini dipisah adanya di bulan Rajab. Kenapa? Tahu setelah 3 bulan yang diharamkan ini, setelah ini pasti akan berbuat dosa lagi. Setelah berbuat dosa didatangkan bulan Rajab. Barang siapa yang bertaubat di bulan Rajab dengan meneteskan air mata, dengan tahajudnya, pasti taubat tersebut diterima oleh Allah. Kadang kan kita kalau nangis kapan? Gak punya duit. Lu mah hidup lu duit mulu, Tuhan lu duit kali ya? Duit gak punya, kontrakan mau habis, motor mau ditarik leasing, sedih. Tapi saat dimana dosa kita besar belum diampuni, kenapa kita nggak pernah sedih? Jangan dijawab, jawabnya dalam hati aja. Cuman saya kasih clue, kalau kita sudah jarang menangis di hadapan Allah, hati-hati, mungkin iman kita udah nggak ada di dalam hati kita. Kalau iman sudah nggak ada di dalam hati, dunia sudah masuk, iman itu akan keluar. Karena keimanan manusia itu juga ada takaran, ada masanya. Kenapa sih dikasih bulan Rajab oleh Allah? Datang bulan Rajab, setiap orang yang bertaubat, taubatnya diterima sama Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Setelah sholat 5 waktu, setiap selesai sholat baca Rabbighfirli warhamni watub, dibaca 70 kali. Ringan, gampang.
tapi belum tentu dijalankan. Kita ini di dalam amalan, ada yang modalnya besar, ada amalan yang tanpa modal tapi pahalanya kenceng. Bib, emang ada ibadah kita tapi modalnya gede? Ada. Berangkat haji. Berangkat haji. Modalnya gede nggak? Mampu nggak? Belum tentu semua, tapi mudah-mudahan Allah buka rezeki kita. Allah gampangin kita untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal. Dan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Itu nilai ibadah yang gampang, dan itu juga bisa jadi sulit dan sangat menyulitkan. Kenapa? Jaraknya jauh, uang tak aya. Betul. Ada lagi nggak? Ada. Amalannya mudah, tapi berat buat ngejalaninnya. Puasa bulan Ramadan. Ibadah ada ringan tanpa modal, tapi berat untuk dijalani. Kenapa? Emosi kita tinggi. Tahu nggak emosi kita tinggi itu kapan? Bukan karena kita nggak punya duit. Perut lapar, emosi naik. Coba lihat bapak ibu, kalau udah datang udah habis asar, emosi pasti nggak kekontrol. Betul nggak? Kenapa? Hawa lapar. Manusia itu kan kalau lapar ngamuk, sama kayak monyet. Bener-bener nggak percaya, lu pelihara monyet. Kalau lapar ngamuk sengamuk-ngamuknya, kasih kacang anteng. Coba, makanya hamba Allah di subhanallah ya, monyet. Tahu monyet? Monyet. Lu tahu monyet nggak? Monyet. Apa? Lu ngatain gua? Manusia ini perbedaan sama monyet cuman satu. Kita ngomong persamaan dulu deh, kita sama monyet, boleh nggak? Boleh nggak? Saya nggak terima, Bib. Orang saya manusia, monyet kan hewan. Ya udah, sekarang saya mau tanya, monyet makan nggak? Kita? Monyet tidur nggak? Kita? Bedanya di mana? Monyet mandi nggak? Lu rajin amat mandiin monyet. Ya kan tergantung majikan. Majikannya baik, monyet dimandiin. Kan begitu. Kita mandi nggak? Mandi. Monyet main. Kita? Apa bedanya kita sama monyet? Monyet ada yang pakai baju. Sampai kita pakai baju juga ada baju monyet. Lah benar, manusia ada baju monyet. Betul nggak? Yang werpak tuh werpak. Tahu kan yang laki-laki, yang perempuan ada talinya tuh, yang disangkutin di sini, itu kan disebutnya baju apa? Lu monyet. Lu giliran monyet kes gue amat lu kayaknya. Begitu monyet. Coba kita lihat. Nggak ada perbedaan kita dengan tuh hewan namanya monyet. Nggak ada beda. Yang bikin beda apa? Kita sholat monyet, yang nggak sholat berarti RT nggak sholat, RT. RW nggak sholat, RW. Pak Kuwu nggak sholat, Pak Kuwu. Pak Camat nggak sholat, Camat. Lu giliran Pak Camat nggak berani lu. Menteri nggak sholat, Menteri. Kok lu pelan amat? Lu takut di penjara lu ya? Presiden nggak sholat, Presiden. Ustadz nggak sholat, Ustadz. Kualat lu. Kalau ada kiai nggak sholat, kiai. Habib nggak sholat, Habib. Lu giliran gua kenceng amat. Giliran Habib kenceng aja lu. Coba, ini kan perbedaan antara kita dengan hewan. Yang bikin beda kita cuma satu, masalah ubudiyah, masalah ibadahnya kita. Amaliyah ada, monyet aja bikin seneng kita. Monyet kalau lagi bertingkah
senang majikannya. Saya mah ogah. Yang namanya monyet tetap monyet. Lu mau gaya apa juga, mau main kayak apa tetap monyet. Betul kan? Nah sekarang kita tinggal pilih kehidupan kita. Mau jadi manusia yang beriman atau kita monyet. Betul nggak? Nah sekarang kita dikasih bulan Rajab. Udah puasa bulan Rajab belum? Insya Allah yang belum cepetan, besok masih bulan Rajab. Puasa bulan Rajab. Nabi SAW mengatakan, bagi setiap umatku datangnya bulan Rajab, dia puasa 1 kali aja di dalam seumur hidupnya, memakmurkan dan meniatkan, memuliakan dan mengagungkan bulan Rajab, dia berpuasa, maka hamba Allah tersebut, umatku tersebut, masuknya di liang lahat tidak akan pernah disiksa sampai datangnya yaumil qiyamah. Cuman 1 kali puasa Rajab. Yang belum cepetan. Yang perempuan Ramadan udah tinggal dikit lagi, yang masih punya utang cepet selesai. Lu utang puasa wajib, utang sholat nggak ada. Perempuan ada haidnya nggak? Coba kebayang nggak? Allah tuh Ghafurur Rahim. Allah tuh baik. Kalau perempuan lagi haid, dia puasa, batal nggak puasanya? Batal puasanya. Saat dia nggak puasa, sholat dijalanin nggak? Karena memang lagi najis, betul? Memang lagi dalam keadaan kotor. Sholatnya wajib nggak diganti? Puasanya kebayang, karena hamba Allah ini memang satu kekuatannya lemah di dalam ibadah. Kalau 1 hari aja 5 waktu sholat untuk perempuan, dia harus menggugurkan selama 7 hari dia nggak sholat karena dalam keadaan kotor, dalam keadaan haid. Yang wajib diganti cuman puasanya, sholatnya enggak, tinggal bayar fidyah. Coba kalau disuruh ganti 5 kali 7, 35 waktu sholat kita harus ngeganti. Coba Allah nih adil, Allah nih baik sama kita. Coba kalau manusia laki-laki, ada nggak jatah haidnya? Kenapa lu pada males sholat? Yang jarang sholat mudah-mudahan haid. Udah sekarang mah main sumpahin aja, sumpahin udah. Saya lagi bingung ya. Saya cuma mau ngasih tahu, mau yang tua, mau yang muda. Lu doyan, lu sebagai bajingan, contoh ya, lu preman, lu bajingan, sholat jangan lu tinggalin. Lu tukang minum, lu mabok, sampai nungging, sampai lu kecebur got, sholat. Lu mau jadi pelacur, sholat. Karena sholat itu yang akan menempelkan kalian hidayah, sehingga kalian menjadi hamba yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Udah sholat kagak, maksiat iya, jadi pelacur iya, jadi semua iya. Ini kira-kira matinya digini ini bagaimana sama malaikat, diapain? Kalau dibakar, nah kalau dibebek. Tahu rujak bebek, tahu? Tuh lu digituin lu. Ubi begitu, ubi keras kan yang mentah ya? Keras gak? Begitu dibebek, lembek, hancur. Nah model kayak kita bagaimana? Masuk ke dalam neraka jahanam 7.000 tahun. Baru sampai ke dasarnya. Itu begitu nyemplung, sodaqallahul adzim. Panasnya, itu kita udah kebakar, dijadikan manusia lagi, kebakar lagi, jadi manusia lagi. Terus sampai 7.000 tahun sampai ke dasar. Terus sampai dasar berhenti. Enggak, masih lagi ada siksaan. Saya bukan nakutin. Karena agama ini adalah satu pemberitahuan. Nabi itu diutus oleh Allah ke dunia ini. Yang pertama memberikan kabar gembira, yang kedua memberikan peringatan, bukan nakut-nakutin. Karena Islam itu enggak nakut-nakutin. Orang baik surga tempatnya, orang yang jelek neraka tempatnya. Kan itu adil, betul. Saya cuma enggak berharap semuanya jadi orang baik, enggak. Kalau semuanya jadi orang baik, sepangkalan neraka siapa?
Sayang proyek neraka kan. Coba ini datangnya bulan Rajab, fungsinya apa? Ayo kembali kepada Allah. Udah waktunya kita balik kepada Allah. Saat nanti kita ketemu Sya'ban, kita cuman baca salawat yang banyak. Kenapa? Biar kita dikenal sama Allah bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat. Saya mau tanya sekarang, kita cinta nggak sih sama Rasul? Kalau cinta sama manusia, ibu bapak ngomong, yang saya cinta gombal. Betul. Tapi yang sekarang ini kita sama manusia jauh lebih cinta dibanding kita cinta sama Allah sama Nabinya. Coba yang anak muda. Eneng WhatsApp aja. Besok jemput aku ya. Belum waktunya udah selesai, udah rapi, motor udah siap, tinggal ngejemput. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar aja lah. Padahal ini jemputan Allah. Al-Imam Ali Zainal Abidin karamallahu wajha. Beliau Sayyidina Ali tatkala datang azan ambil wudhu sholat. Setiap kali dijalankan itu hidupnya cuma hanya ibadah. Sampai ke cicitnya. Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau tatkala sedang ngumpul nih, kita lagi ngobrol begini nih. Tahu-tahu azan, pucat wajahnya. Masuk kamar mandi wudhu. Begitu keluar gemeter. Sahabatnya nanya, wahai sahabatku, wahai cucu Rasulullah SAW, bukankah engkau tadi sehat? Iya. Lalu apa yang membuatmu menjadi seorang hamba yang gemetar, menjadi orang yang pucat? Apa jawaban Imam Ali? Tidakkah kau mengetahui dengan siapa aku akan bertemu, kata Imam Ali Zainal Abidin. Saat dia ingin berjumpa dengan Allah, gemetar, takut. Kalau kita ngelihat orang yang kita cintai, begitu kita datang, tuh deg-degan tuh. Neng, tangan keringet dingin. Aduh, ayang pakai baju apa ya? Juga begitu. Lewat pagar rumah orang yang kita cintain, keringet dingin. Pelan banget lewat depan rumahnya. Kenapa? Ngarep si Neng nyapu pagar lah. Bener nggak? Mata karena cinta. Allah manggil kita. Jangan dikira kita ini dibutuhin Allah untuk ibadah. Enggak, yang butuh ibadah tuh kita. Saya bilang tadi, mau seberapa besar pun kemaksiatan yang kalian lakukan, salat. Jangan tinggalin salat. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsya. Orang yang mendirikan sholat sudah pasti jauh dari perbuatan keji. Dan siapa bilang, Bib, tetangga saya sholat mulu, Bib, di masjid masih nyolong ayam. Ya untung masih nyolong ayam daripada nyolong motor. Nggak gitu juga sih jawabannya. Dia berarti baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat sudah pasti aplikasi dipakai saat dia sholat itu dipakai di dalam kehidupan. Hormat sama orang tua, mulut baik sama orang lain, ngejaga hati teman. Nggak seenak-enaknya dia kalau bicara. Kenapa? Karena tertata. Mendirikan sholat. Kehidupannya tuh dipakai di dalam, sholatnya tuh di dalam kehidupan dipakai betul-betul. Kalau kita kan beda. Sholat mah cuma sekedar gugurin kewajiban. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya mengatakan, kita cinta nggak sih sama Rasulullah? Bapak ibu mengatakan cinta, kan begitu? Nabi 14 abad yang lalu duluan cintanya sama kita. Padahal kita belum tahu, Nabi ini belum tahu, tapi Nabi sudah mengutarakan cintanya. Saat Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, dijawab oleh zat yang maha mulia. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Begitu hormat, begitu memuliakan, Allah memuliakan Nabi. Dan Nabi bukan orang yang kepedean. Begitu sudah disalam lagi terus Nabi, oh iyalah gue orang dicinta. Enggak.
Nabi masih jawab lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sah. Tetap memuliakan dan mengagungkan Allah. Lalu Nabi sujud kepada Allah. Disuruh angkat, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Diangkat oleh Rasulullah, sujud lagi. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, wahai kekasihku. Diangkat lagi oleh Nabi. Sujud lagi Nabi. Ya Muhammad, apa yang kau inginkan, wahai kekasihku? Apa jawaban Nabi saat mengangkat kepala? Wahai Rabbi, selamatkan umatku tatkala di yaumil qiyamah dan kumpulkan umatku di dalam syurganya Allah. Itu permintaan pertama Nabi Muhammad SAW sebelum salat 50 waktu. Belum. Tapi permintaan Allah, permintaan Nabi kepada Allah langsung mengatakan, selamatkan umatku dan masukkan seluruh umatku ke dalam syurganya Allah. Disambut oleh Allah. Ya Muhammad, 1 tahun sebelum ajalnya datang, aku terima taubatnya. Terlalu lama wahai Rabbi. Ini perbincangan antara Allah dengan Nabi. 1 bulan sebelum meninggal maut datang, dia bertobat, aku terima taubatnya. Terlalu lama ya Allah. 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat, aku terima dan aku ampuni segala dosanya. Terlalu lama ya Rabbi. Ya Muhammad, 1 hari sebelum dia wafat, dia bertobat, akan aku terima tobatnya. Terlalu lama ya Allah. 1 jam sebelum dia mati, dia bertobat kepadaku, kata Allah. Maka akan aku selamatkan dia dan aku masukkan dia ke dalam surga jika dia bertobat kepada Allah. Apa jawaban Nabi? Terlalu lama ya Rabbi. Terakhir dari Allah, ya Muhammad, sampai ruh di tenggorokan umatmu, tatkala dia bertobat kepadaku, pasti akan aku terima tobatnya dan aku masukkan dia ke dalam syurganya Allah. Sampai tenggorokan. Ini kita kan masih sehat walafiat nih. Amin. Amin. Mau kapan kita taubatnya kepada Allah? Mau tunggu ruh sampai di tenggorokan? Kalau ingat, kalau enggak, jangan sampai saat ruh ditarik kita ngerasakan sakitnya. Nabi Muhammad yang maksum, yang tidak ditempel dosa, teriak tatkala ruh dicabut oleh Allah. Malaikat Israel sampai ditanya, ya Israel, begini rasa sakit sakratul maut. Ya Rasulullah, aku sudah mencabut ruhmu, melepaskan ruh dari jasadmu seperti aku mengambil rambut di dalam tepung. Menarik rambut di dalam tepung, ringan. Masih sakit Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi? Seperti orang yang tulangnya digergaji. Itu sakitnya sakratul maut. Seperti tulang yang digergaji. Ya Allah, kita kesundut rokok aja ampun-ampun. Kalau di rumah tetangga ada yang lagi ngebangun, panggil tukang, Pak tolong gergaji dong. Sebelum sakratul maut. Cobain dulu, cobain. Saya punya duit 10 juta nih. Saya punya duit 10 juta. Saya pinjam jarinya, 10 menit saya bakar ujungnya. 10 juta. 10 menit. Ujung jari, ujung. 10 menit. Mau? Kenapa? Tadi katanya butuh duit. Tapi nggak gitu juga, Bib. Ya udah, saya turunin waktunya 5 menit, saya naikin 15 juta. Cash. 5 menit, 15 juta, set. Ujungnya aja, ujung. Mau? Kenapa? Karena tahu rasa sakitnya. Betul? Cuman bara yang menempel, sakitnya luar biasa. Bagaimana jasad kita dari ujung rambut sampai ujung kaki harus dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Kita para alim ulama, saya nggak bilang saya ulama, saya sebagai santri, saya apa yang dikatakan guru-guru saya sampaikan juga kepada jamaah halayak banyak. Orang yang namanya, yang saat dia berdosa dia nggak mau taubat, itu berarti manusia lebih parah daripada binatang.
Ini kan kita dikumpulin begini, aib kita masih ditutup sama Allah, betul nggak? Coba, satu dosa, satu benjolan. Ayo ibu bapak mau datang ke tempat kayak gini? Tempat orang-orang rame begini mau datang? Ogah bib. Nah muka kita benjol semua. Kenapa nah dosa tiap hari kita lakukan tobatnya? Tahu kapan? Allah sudah ngasih jalan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, kita nih yang namanya ulama cuman bisanya menyampaikan satu kebenaran dan kebaikan. Ibu bapak mau ngejalanin mau enggak itu urusan pribadi. Bainaku wa bainallah, urusan kalian kepada Allah. Tugasnya kita cuman menyampaikan sesuatu kebaikan untuk sama-sama dikumpulkan kita di dalam surga Allah. Saya selalu niat keluar dari rumah, saat saya mau tausiah, saya mengatakan ya Allah dengan niat saya keluar dari rumah seberapapun banyaknya orang yang hadir di dalam majlis yang saya malam ini saya ceramah, sebagaimana Allah kumpulkan di malam ini, kumpulkan kami di dalam surgamu. Ini niat baik setiap hamba. Kalau saya dengan niat seperti itu, masa yang datang nggak pengen kita kumpul di dalam surga sama-sama? Sampai Nabi SAW mengatakan, jika kalian bermaksiat maka cepat bertaubat kepada Allah. Jika kalian harus kembali bermaksiat kepada Allah, cepat kembali lagi bertaubat kepada Allah sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah. Ini kan kita terbalik, malah bosan taubat. Maksiat mah masih asik-asik aja. Ini mumpung bulan Rajab, cepat balik arah. Kenapa? Saat inilah momen di mana Allah akan memberikan jalan kepada kita. Tempat seperti ini yang akan Allah turunkan hidayah kepada kita. Jangan dipikir kita masih muda, Bib. Kita mah masih muda, Bib. Kita mau senang-senang dulu. Vanessa Angel mati nggak masih muda? Vanessa Angel tahu lu kan? Mati nggak? Apalagi yang nini-nini. Apalagi yang aki-aki. Umur 60 ada? 3 tahun lagi. Lah Nabi meninggal umur berapa? 63. Nah kalau 60 berarti berapa tahun lagi? Nabi kan mengatakan umur umatku nggak jauh dari 60 sampai 70. Yang 63 ada. Tinggal dicabut sikring. Pai. Ayo mau nunggu apa? Anak muda, masjid dimakmurin. Ya, masjid dimakmurin. Lu sekarang rame di sini. Masjid sholat subuh nggak ada anak mudanya, yang datang aki-aki lagi. Coba lihat aki-aki yang jalannya pada ngesot, pada masuk ke masjid. Kenapa? Karena aki-aki tahu umurnya udah tinggal dikit. Harus sering-sering main ke masjid. Kenapa? Harapannya saat dia mati dalam keadaan ibadah kepada Allah. Coba lihat anak muda. Main gitar, genjerang-genjreng, pai. Setiap yang hidup mati nggak? Mati. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kita ngelihat pohon mahoni itu gede nggak di pinggir jalan? Gede ya? Yang kelihatan hijau paling atas, kalau pohonnya daunnya warna hijau, kira-kira nih daun pasti bakal jatuh nggak? Nggak bakal. Pikiran manusia mah kenapa? Kuat. Orang masih hijau. Betul. Ada tukang potong, dipotong tuh ditebang, mati nggak? Tuh. Setinggi apapun manusia, saatnya tumbang mati, gak ada kata lain kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau ngasih amalan yang ringan, tapi dihitung ibadah sama Allah. Mau nggak? Mau nggak? Kalau kita ngelihat sesuatu yang menakjubkan, baca Masya Allah. Sesuatu yang indah, Subha. Lagi dalam keadaan susah, dapat ujian, inna wa inna ilaihi amaliyah. Dan ini ibadah yang dihitung dalam nilai pahala yang besar. Kita terkejut, kita kaget, ucapannya apa?
Astag, nggak ada kan? Begitu kaget, copot, nggak ada. Astagfir, begitu dapat satu nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah. Ini ibadah ringan tapi nggak pakai modal, nggak harus wudhu. Susah nggak? Susah. Kalau enggak pasti tiap hari dijalanin. Ibu bapak kadang kalau lagi di jalan pernah nggak tiba-tiba pengen nyebut nama Allah? Pernah nggak? Ya Allah, atau dia baca talqinud dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dia membaca apalah sekeinginannya kita nih, tiba-tiba lagi di jalan pengen banget nyebut nama Allah atau enggak nyebut nama Nabi. Pernah nggak begitu? Cepat, cepat. Cepat apa, Bib? Cepat baca dan minta kepada Allah. Kenapa? Tatkala lisan kita sedang ingin menyebut nama Allah, Allah sedang pandang kita tuh. Saat Allah sedang memandang kita, disitulah apa yang kita minta Allah pasti akan kabulkan. Amin. Lu amin aja kudu disuruh PA. Saya mau tanya, mau panjang umur apa mau umur berkah? Nggak mau panjang umur. Lu pelin-pelan lu dari orang lu. Mau panjang umur apa mau umur berkah? Nggak mau panjang umur. Panjang umur yang ada orang panjang umur. Gue doain lu panjang umur, mau? Mau panjang umur? Yang lain mati lu doang dirian. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, gelinding sendiri. Minta sama Allah umur yang berkah, panjang umur berkah. Buat apa? Ibadah kepada Allah. Sekarang saya mau tambahin lagi, mau banyak rezeki atau mau rezeki berkah? Enggak mau banyak. Mau jadi orang kaya apa mau berkah hidup? Enggak mau jadi kaya. Orang pangkalan banyak maunya lu. Banyak rezeki namun menjadi orang kaya yang berkah. Mintanya sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Ini bulan Rajab, minta semuanya sama Allah. Dengan setelah kita istighfar, minimal, nih saya cuman kasih clue, minimal saat beristighfar satu hari 1000 kali. Susah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ibu masak pernah sering kan? Tiap hari masak gak? Sambil istighfar bisa gak? Emang lu aja males PA. Bapak lagi naik motor pak, bisa gak istighfar sambil jalan? Tuh bapak mah soleh, lu mah kagak. Bapak bisa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Ibu paling gampang karena banyaknya di rumah banyak nganggurnya. Siapa bilang nyapu ngepel? Nah tuh sambil baca istighfar bisa nggak? Orang mau kaya istighfar. Orang mau umur panjang istighfar. Mau hidup berkah istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Disitulah akan Allah berikan satu keberkahan di dalam nilai hidup. Gitu dong, amin. Istighfar yang banyak. Ini bulan Rajab, minta terus sama Allah berkah istighfar. Insya Allah doa kita dikabulkan sama Allah. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau? Bayar. Lah emang orang bayar mah amalannya apa? Orang hutang amalannya apa? Ya bayar. Ibu lu ngomel-ngomel aja lu bu lu. Ibu jangan-jangan peranakan Firaun kali ya. Ini ama gua aja galak gimana sama lakinya. Bu, sayang. Lu ngapa lu? Bu, Neng, cinta. Senang dengarnya, senang. Senang dengarnya. Pernah dipanggil gitu sama suami? Gak pernah. Bu, saya cuma mau ngasih tahu, perempuan paling gampang masuk surga. Gampang. Nurut apa kata suami. Insya Allah surga jaminannya. Lu malas amat, amin bu. Pak,
Bapak mau masuk surga Pak? Bareng ibu sendiri? Bareng-bareng? Tadi saya ada yang ngomong sama saya, Bib saya masuk surga sendirian Bib, jangan mau sama ibu. Jangan ke akhirat bareng-bareng sama istri. Kenapa emang di dunia ini nyusahin, gimana di akhirat ya tadi? Emang ngerepotin Bu? Bu, jangan minta duit mulu makanya. Dia kan perempuan matre Bib. Emang itu udah kodrat sih ya. Karena cantik itu butuh modal. Betul kan? Tapi lu cantiknya kapan? Mau kondangan arisan. Betul? Bu, ini kan bulan Rajab nih. Baik-baik sama suami. Senyum. Senyum. Amalan yang ringan, nggak sulit kan? Butuh modal nggak? Senyum. Pulang dari sini ketemu suami senyum. Ayah. Bangun tidur. Selamat pagi ayah. Mau makan siang? Ayo yang. Sore niang kopinya. Mau bobo? Good night ayah. Insya Allah besok paginya ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah orang kagak pernah senyum, tau senyum mulu. Senyum. Amalan ringan, pahalanya gede. Cuman modal. Habis suami nggak pernah senyum. Suami itu tegas. Karena suami itu nggak bisa semuanya bisa senyum, enggak. Kadang dia senyum. Begitu doang. Ada loh suami yang begitu, ada. Betul nggak Pak? Bapak senyumnya lagi apa? Kalau istri lagi di samping tuh. Mulai itu senyum, senyum, senyum. Hayang apa? Lu suka kepedean lu bulu? Yang sayang Bu, minimal kalau sore pakai lipstik. Suami pulang ngelihat ibu udah dandan pakai lipstik, kan cantik dilihatnya kan? Seneng nggak Pak? Seneng mata mah. Karena perempuan itu diciptakan sama Allah tuh bidadari dunia. Betul nggak Pak? Begitu seorang suami pulang kerja ngelihat istri sudah dandan, ya Allah capek ditaruh di pagar. Jangan ikut masuk cicing, wae cicing. Betul nggak Pak? Matanya dimanjain. Ini jalan pagi pakai daster entu, rambut dicepol sampai sore, muka berminyak bisa goreng tempe. Gimana suami pada mau betah di rumah, habis sholat maghrib ngobrol di luar? Karena suami itu mata tuh pengen dimanjain. Coba lihat kalau suami lihat perempuan demplon denok, istiqomah matanya lu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Karena di rumah nggak ada yang begitu. Bu, woi, Nabi bilang apa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Ini bukan berarti pulang dari sini mangkal. Bukan. Pak maafin Pak, saya takut salah ngasih ilmu Pak sama ibu. Ini pulang dia dandan mau kemana? Mangkal. Mau ngapain ngelacur? Bukan begitu. Jadi pelacur pakai baju yang tipis. Punya nggak? Kalau nggak punya pakai tisu. Lu seneng amat lu dulu. Sering lu ya? Bu, yang tipis banget. Anak kecil di bawah umur tolong tutup kupingnya. Bapak ngelihat perempuan istri begitu gimana Pak perasaan Pak? Bahagia, takut gimana gitu kan? Nggak dipegang mau bazir. Jomblo ketawa lu. Ini para suami mah enak pulang dari sini pegang tahu, adem, megang tempe dingin, sop dingin, pegang bini. Aneta. Betul Pak, betul nggak? Ada yang dimakan nggak? Ada.
Lu ngapa lu tong, lu ketawa lu tong lu. Serem juga nih. Tadi pulang, bapak hoyong kawin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, minimal pakai lipstik. Jangan banyak nuntut sama suami. Sering-sering itu debu yang ketempel di tangan ibu itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa tangan ibu haram masuk ke dalam neraka. Diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah. Ini pulang dari sini nih, seret kaki bapak. Wih, enggak begitu juga. Ini kenapa? Habis disuruh Habib pegang-pegang kaki. Ya, enggak begitu. Sering-sering pijitin. Ya, setelah pakai lipstik, sering-sering pegang kaki suami. Bib, lipstik beak. Udah sampai pantat. Korek depan suami. Beak. Kode. Suami bilang, yang doakan aku biar dapat rezeki. Nih sekarang cuma ada duit 3.000. Ambil. Alhamdulillah. Mau kondangan mepet waktunya. Cuman duit 3.000. Kan nggak mungkin ke pasar Ciawi beli lipstik kan. Jalan ke warung beli Fanta. Kulum-kulum. Merah-merah juga tuh bibir kan. Jalan kondangan pulang sebelum merah habis pulang. Bisa nggak begitu? Niat suami baik harus diterima dengan baik. Buka rezekinya, minta sama Allah. Makanya suami jangan kerja, ibu banyakin sholat duha. Baca sholat duha. Lihat doanya, ya Allah jika ada rezeki kami yang di atas, turunkan. Yang dari bawah tanah, keluarkan. Yang jauh, kita paksa rezekinya. Melalui siapa? Wasilah dari suami. Mudah-mudahan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, yang terakhir dari saya, jangan lupa bertaubat kepada Allah di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan dosa kita sebesar apapun diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Doakan saya biar sehat walafiat. Saya baru beberapa hari keluar dari rumah sakit, minta doa mudah-mudahan Allah angkat penyakit, Allah berikan ke saya kesehatan. Begitu juga keluarga kita, guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umur sehat walafiat. Khususnya Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun, Allah berkahkan hidupnya, Allah berkahkan ilmunya, Allah berkahkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngajak baca sholawat, boleh? Mudah-mudahan yang punya penyakit-penyakitnya diangkat sama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Lebih keras lagi semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Dan jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan dan Allah binasakan mereka dengan kezalimannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin.
سيدنا محمد وعشقي لظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومأمول وصلاة شأن ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضغاء والحدى والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة ولا امتحان بحق سيد ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita asyraqal. Setelah mahlul qiyam doa baru boleh pulang ya. Insya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أمرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك.